Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, adik-adik, orang muda, salam jumpa lagi dengan saya bagi yang tidak baru, bagi yang sudah biasa dengan keluarga komunitas LPF ini, saya masih diingat ya, masih diingat. Bagi yang baru, perkenalkan nama saya Agustinus Buntoro. Kita masih masa Paskah, maka belum telat untuk mengatakan selamat Paskah bagi kita semuanya. Namun tema yang ingin saya angkat tidak terkait dengan masa Paskah, tapi merupakan buah yang harus kita hayati setelah Paskah. Tadi sudah disebut Allah dan Mamon. Maka mari kita lihat bersama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kutipan ini saya ambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24. Mengapa saya tertarik untuk mengangkat ini di dalam renungan kita hari ini? Tidak ada alasan khusus sebetulnya. Artinya bukan karena saya menemukan masalah di LPF berkaitan dengan Mamon. Enggak sama sekali. Hanya memang kutipan ini sering disalahpahami, kontroversial. Kadang-kadang kita kemudian menerapkannya ada yang begitu radikal atau ekstrim, seolah-olah mamon atau harta duniawi atau uang itu bertentangan dengan Allah. Maka sekarang kita akan melihat bersama-sama bagaimana menempatkan Injil yang mungkin lumayan membuat orang salah paham ini pada tempatnya. Tetapi sebelum itu saya ada beberapa pertanyaan ini. Untuk diskusi singkat, tapi supaya betul-betul singkat hanya dipikirkan saja dalam hati. Pernahkah Anda berdoa supaya bisa kaya? Mungkin ada yang sering, mungkin tidak pernah, atau kadangkala. Saya sendiri pernah waktu saya kecil. Saya cita-citanya kepingin jadi orang kaya, maka saya berdoa supaya saya kaya raya, supaya punya rumah besar, punya istri cantik, punya banyak mobil. Jadi intinya saya pernah berdoa. Apakah kemudian dalam pertanyaan selanjutnya kita perlu berdoa supaya kita itu kaya? Perlu nggak ya? Mungkin ada yang mengatakan, oh, tidak perlu, kalau kepengen kaya ya bekerja, nggak berdoa. Atau mengapa kita perlu berdoa untuk sesuatu yang sangat duniawi, misalnya ada yang seperti itu. Karena selain tentang Allah dan Mamon tadi, ada banyak kutipan-kutipan yang seolah-olah orang kaya itu susah untuk masuk kerajaan Allah. Seperti misalnya diibaratkan orang kaya itu sulit, bahkan lebih sulit daripada unta masuk lubang jarum, seperti itu. Lalu ada kutipan tentang janda yang miskin yang memberi persembahan, lalu Yesus menilai janda itu memberi persembahan lebih daripada orang-orang kaya dan lain sebagainya. Atau kita bicara tentang orang kaya dan Lazarus, itu yang kisah yang sangat mungkin familiar. Jadi ada sekian banyak contoh bagaimana orang kaya dalam tanda kutip kok kelihatannya disudutkan. Maka untuk apa kita berdoa? Tapi bagi saya teman-teman, menjadi kaya itu sama saja dengan
cita-cita yang lain. Cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita ingin menjadi guru, cita-cita ingin jadi pemimpin, cita-cita supaya bisa pinter dan lain sebagainya. Jadi tidak ada salahnya menurut saya untuk menjadi kaya. Hanya masalahnya kemudian kekayaan itu nanti untuk apa? Nah, itu nanti yang kita diskusikan. Tapi bahwa kita berdoa artinya kan kita mohon restu Tuhan dan mohon bantuan Tuhan. Maka kalau saya mengatakan tidak ada salahnya, maka bisa jadi kesimpulannya adalah menjadi kaya itu juga salah satu yang dikehendaki Tuhan. Tapi bagaimana itu kita lihat nanti. Maka pertanyaannya, apakah salah jika kita berdoa supaya kaya? Tidak salah, meskipun juga tidak sangat tepat dalam arti begini. Menjadi kaya semoga itu bukan cita-cita atau menjadi destination, menjadi tujuan. Tapi berdoalah supaya kaya, tetapi dalam keyakinan bahwa kekayaan itu hanya menjadi sarana bagiku untuk bisa semakin mencintai Tuhan, untuk bisa semakin mencapai tujuan saya yang utama dalam hidup, yaitu persatuan dengan Tuhan. Nah, dengan demikian doa-doa kita tidak ada salahnya. Apalagi berikut ini, saya akan memberikan contoh bahwa ternyata ini saya hanya mencoba lihat-lihat di internet. Ada banyak doa-doa yang terkait dengan keuangan. Mohon berkat rezeki atau keuangannya. Ini saya hanya mencoba menerjemahkan dalam beberapa internet yang diinspirasi oleh Matius. Ini doa untuk punya uang ini istilahnya. Doa untuk kaya. Nah, ini dari Matius juga. Ini dari kitab Ulangan. Jadi dari kitab suci sendiri ada aneka macam ide atau inspirasi bahwa uang, bahwa financial itu juga salah satu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka tidak ada salahnya kita mohon, selain bahwa kita perlu bekerja keras supaya bisa mendapatkan uang. Jadi dari kutipan-kutipan yang saya sebutkan ini, berarti memang tidak ada salahnya untuk menjadi kaya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan beberapa pertimbangan untuk melihat, untuk menempatkan apakah benar Mamon harus dipertentangkan dengan Allah. Yang pertama berkaitan dengan ada sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi juga ada hal yang sifatnya kekal. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 19-21, Yesus menentukan perbedaan antara harta di bumi dan di surga. Jangan menimbun kekayaan untuk dirimu sendiri di bumi, di mana ngengat dan karat menghancurkan dan perampok masuk dan mencuri. Sebaliknya, simpanlah kekayaan untuk dirimu sendiri di surga, di mana ngengat dan karat tidak dapat menghancurkan dan perampok tidak dapat masuk dan mencuri. Karena hatimu akan selalu berada di tempat kekayaan berada. Jadi dari poin yang pertama ini yang ingin saya angkat adalah kita belum berbicara tentang kekayaan dalam arti duniawi. Tetapi pertama, ketika kita memahami antara Allah dan Mamon, ternyata Tuhan menghendaki kita untuk menyadari bahwa selain kita perlu mencari harta di bumi, kita diingatkan perlu mencari harta di surga. Itu yang pertama. Selain mencari hal yang sifatnya sementara, yaitu harta di bumi, kita perlu juga mencari harta yang sifatnya kekal. Jadi tidak ada salahnya, sekali lagi, tidak mau mempermasalahkan mereka yang punya mamon banyak, mereka yang punya uang banyak. Tetapi hanya diingatkan, jangan lupa mencari harta yang lain. Oke, itu yang pertama, poin pertama.
Poin kedua masih tentang sementara dan kekal. Yang sebetulnya hanya melanjutkan dari poin yang pertama. Bagian ini mendefinisikan perbedaan antara dua kekayaan. Harta di bumi sifatnya sementara, materialistis, dan terbatas. Harta di surga adalah kekal. Kekayaan di bumi tidak dapat dibandingkan dengan harta di surga. Untuk mendapatkan harta surgawi, seseorang harus melupakan godaan di bumi. Dan jika mereka kaya, maka kekayaan mereka harus diberikan dan digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan tidak disimpan. Jadi poin yang lain adalah, oke, melanjutkan yang tadi, perlunya yang harta di bumi yang sifatnya sementara, lalu juga jangan lupa tentang harta di surga. Tetapi juga di sini ada poin yang menarik, bahwa ketika kita berusaha untuk mencari harta di surga, kadangkala halangannya adalah godaan surga, godaan materialistis yang ada di bumi. Maka dalam hal ini kemudian antara Mammon dan Allah agak cocok di situ. Artinya, kalau harta di bumi ini menjadi penghalang, iya, untuk mencapai yang surgawi, ya dalam hal ini mohon maaf harus diutamakan yang ini dulu gitu. Dalam hal tertentu ini menjadi halangan. Tetapi kita harus berusaha yang halangan ini seharusnya menjadi sarana. Maka poin berikutnya di sini, yang terakhir ini, kekayaan mereka harus diberikan dan digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan tidak disimpan. Jadi intinya kemudian adalah, boleh kaya asal kekayaan itu tidak menjadi penghalang untuk bisa sampai kepada Tuhan, tapi justru menjadi sarana. Dengan caranya kita membagikan atau membantu orang yang membutuhkan dan tidak disimpan. Tapi jangan salah ya, karena orang kaya dalam rangka mengelola uang, apalagi yang bisnis, mereka perlu gudang untuk menyimpan. Mereka juga membutuhkan tetap memberi orang miskin. Saya tidak ragu dengan kebaikan hati teman-teman di Indonesia. Saya sudah menjadi romo khususnya di India dan di Filipina. Kalau saya membanding-bandingkan, itu kebaikan umat di Indonesia itu jauh-jauh lebih murah hati untuk menyumbangkan sesuatu untuk gereja dibandingkan di India dan di Filipina. Tapi saya juga yakin bahwa teman-teman yang bermurah hati tetap juga bisa memperhitungkan kelanjutan dari bisnis atau dari pekerjaannya. Sangat amat dimaklumi ketika kita menyumbang, tapi tidak semuanya. Artinya kita tetap juga demi kelangsungan hidup, tetap juga memperhitungkan apa yang kita butuhkan. Itu jadi saya bukan tipe pemuka agama yang maunya susah membahasakannya, mengeruk atau membuka hati umat untuk berbelas kasih, tapi sebetulnya kayak merampok. Saya itu bukan jenis seperti itu. Ini hanya sekedar mengingatkan perlunya kita untuk berbagi. Soal berapa harus berbagi, kita tidak menghitung-hitung kayak misalnya di gereja yang lain dengan persepuluhan dan lain sebagainya. Itu bukan ciri khas Katolik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa penting untuk melakukan perbuatan baik selama waktu di bumi, karena ini akan dihargai di akhirat. Perbuatan baik ini harusnya hal-hal yang dimotivasi oleh cinta dan bermanfaat bagi orang lain. Iman juga mengajarkan bahwa selain perbuatan baik yang dihargai di akhirat, perbuatan buruk akan dihukum, sehingga mereka akan selalu berusaha melakukan apa yang benar. Jadi sekali lagi, undangan untuk bisa mencapai harta
surgawi itu ketika kita memanfaatkan harta kita di bumi untuk perbuatan baik. Tapi di sini diingatkan, perbuatan baik harus betul-betul bermotivasikan karena cinta dan belas kasih dan nothing else. Karena kadang-kadang, mohon maaf, ada orang yang berbaik hati tetapi sepertinya modus atau hanya pencitraan istilah di Indonesia. Nah, ini tidak akan berkenan di mata Tuhan. Tapi juga hati-hati dengan poin ini, seolah-olah kita selamat, kita akan masuk surga kalau kita mempunyai amal yang banyak. Nah, ini sebetulnya lebih ke, mohon maaf, ini kayak teologinya teman-teman saudara kita yang beragama lain, yang keselamatan itu tergantung pada amal dan ibadah. Kita sebagai orang Katolik kalau mendoakan orang yang meninggal, jangan mendoakan seperti mereka misalnya, semoga arwah yang sudah meninggal ini diterima di sisi Bapa berdasarkan amal dan ibadah. Tidak cocok. Tidak salah, tapi tidak cocok. Karena apa? Kalau kita itu minta Tuhan nimbang-nimbang antara berapa besar dosa saya dengan perbuatan baik dan amal, waduh, kayaknya saya nggak bakal masuk surga deh. Nggak sebanding kenakalan saya dengan kebaikan yang saya buat itu. Maka sebagai orang Katolik, lebih amannya, bukan kok cari aman, tapi lebih cocok kita itu berdoa, Tuhan menyelamatkan kita karena belas kasih Allah. Itu saja, nggak perlu lagi minta diadili berdasarkan amal dan ibadah. Pesan dari ajaran ini bahwa barang-barang duniawi dapat dicuri atau bahkan bisa binasa, tetapi perbuatan baik lebih bersifat spiritual dan nilai spiritualnya akan terungkap setelah kematian. Yesus mengajarkan dalam perumpamaan tentang kekayaan dan apa yang harus dilakukan oleh mereka yang kaya dengannya. Jauh lebih sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah daripada unta yang menembus lubang jarum. Akhirnya, Yesus tidak membantah keduanya, tetapi hanya mengingatkan bahwa selain mencari yang duniawi, carilah yang kekal. Kata-kata orang kaya sulit itu bukan kok mendiskarit orang kaya. Hanya sekedar mengingatkan, karena ketika kita menjadi kaya dan kaya, fokus kita, perhatian kita adalah bagaimana kita menyelamatkan uang-uang kita, sehingga kita lupa untuk hal-hal yang sifatnya spiritual. Jadi ada kecenderungan ketika orang memeluk banyak harta itu menjadi lupa. Hanya mengingatkan itu aja, bukan karena kok Tuhan seolah-olah menyudutkan orang kaya. Selanjutnya, selain kekal dan sementara, sekarang kita bicara soal barang. Bukan hanya soal uang, tapi barang duniawi ya. Tapi harus dipertentangkan dengan perbuatan baik. Dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus, orang kaya tidak melakukan apa-apa ketika hidup untuk membantu Lazarus, seorang pengemis miskin. Dan ketika dia meninggal, orang kaya pergi ke neraka, sementara Lazarus pergi ke surga. Sementara di neraka, orang kaya meminta Abraham untuk beberapa bantuan dan dia ditolak dengan cara yang sama bahwa ia tidak melakukan apapun untuk membantu Lazarus. Intinya teman-teman, orang kaya dalam kisah Lazarus itu tidak mendapatkan tempat di surga bukan karena dia kaya lalu dipermasalahkan kekayaannya. Enggak, hanya karena di depan mata ada orang miskin tapi dia tidak care. Bahkan digambarkan dengan sangat dramatis, anjing-anjinglah yang bahkan menjilat-jilat luka-luka yang ada orang miskin, untuk menggambarkan betapa tidak manusiawinya orang kaya itu yang seolah-olah tidak mau peduli, tidak terbuka hatinya untuk orang yang membutuhkan. Jadi perbuatan baik
itu perwujudan konkret untuk mencari harta surgawi itu tadi. Oke, atau kalau dibahasakan dengan yang lain, ya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi perlu meningkatkan perbuatan baik. Dia juga bertanya kepada Abraham apakah dia bisa pergi dan memperingatkan saudara-saudari, tetap saudara-saudaranya yang masih hidup. Tapi sekali lagi ya ditolak karena saudara-saudaranya memiliki para nabi untuk didengarkan. Ingatlah anakku bahwa dalam hidupmu kamu diberi semua hal yang baik, sementara Lazarus mendapatkan hal yang buruk. Tapi sekarang ia menikmati karena sementara kamu kesakitan. Kembali ke permintaan orang kaya itu tadi. Setelah dia diberitahu segalanya, sebetulnya menarik. Dia kemudian minta Abraham untuk mengirimkan seseorang supaya bisa memberitahu saudara-saudaranya. Mengapa menarik? Pertama, setelah menyadari bahwa orang kaya ini gagal dalam arti masuk surga, dia akhirnya teringat akan saudara-saudaranya, supaya saudara-saudaranya tidak mengikuti perbuatannya. Berarti baik kan? Menurut saya akhirnya dia memikirkan orang lain. Meskipun ya masih memikirkan saudaranya sendiri, belum betul-betul menjadi man of others gitu ya. Bagaimana semua orang bisa diselamatkan dengan kekayaannya. Dia masih mikirnya saudaranya supaya selamat. Tetapi Abraham kan menolak karena sudah ada para nabi yang memberitahu mereka. Nah, tahu yang dikatakan oleh orang kaya itu, oh mereka tidak akan percaya kalau tidak ada orang yang pernah mati untuk memberitahu mereka. Unconsciously, menurut saya, pernyataan orang kaya ini mengarahkan kita pada suatu realitas tentang karya keselamatan yang harus dilakukan oleh Yesus. Yesus adalah orang yang sudah mengalami kematian, lalu bangkit untuk memberitahu kita semua. Jadi secara tidak sadar orang kaya ini memberitahu bahwa saudara-saudaranya tidak akan percaya kalau tidak dengan jalan itu. Maka kalau kita tidak sampai percaya karena yang mewartakan keselamatan itu adalah orang yang sudah mengalami kematian, artinya dia tidak hanya berkata-kata saja, tapi dia mengalaminya. Dia berkhotbah bukan dengan kata-kata, tapi dengan hidupnya. Maka ini menjadi menarik. Tetapi juga kita bisa merenungkan, saudara-saudaranya itu tidak akan percaya kalau yang mewartakan para nabi atau orang-orang yang diutus. Ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk menyadari Tuhan itu menyentuh kita dengan cara apa sih? Gitu. Apakah kita harus mendengarkan khotbah seorang uskup, seorang romo, atau membaca kitab suci, atau pergi ke gereja, baru kemudian kita percaya? Ingatlah bahwa Yesus bisa menyentuh kita dengan banyak cara, termasuk dengan orang miskin yang ada di depan rumah kita, termasuk orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita atau suami atau istri kita. It can be mereka itu datang. Artinya Yesus datang melalui orang-orang itu untuk menyentuh kita. Hanya kadang-kadang kita itu lebih percayanya pada hal-hal yang sifatnya kalau orang itu punya otoritas. Wah, Romo punya otoritas untuk mewartakan Injil. Kalau yang mewartakan anak kecil atau temannya mungkin tidak begitu percaya. Nah, ini tantangan bagi kita. Karena kalau kita hanya percaya pada Romo, tanpa yang lain, yang awam, kita sebetulnya meragukan kuasa Tuhan. Waduh, kebablasan. Kok ulangi lagi dari awal. Oke, selanjutnya
Perumpamaan ini mengirimkan pesan bahwa harta duniawi dan duniawi tidak ada manfaatnya di akhirat. Namun akan sangat berguna secara tidak langsung ketika kita menggunakan kekayaan itu selama berada di dunia untuk solider dan membantu banyak orang yang kelaparan, miskin. Dengan kata lain, uang akan sangat berguna jika digunakan untuk memuliakan Tuhan dan memanusiakan orang lain. Nah, kontroversi berikutnya adalah bagaimana kita bisa memahami Injil tadi soal Allah dan Mammon ketika dibenturkan dengan kaul kemiskinan yang diikrarkan oleh para suster, para romo religius. Tahu ya romo religius artinya ya. Romo yang anggota kongregasi, bukan romo keuskupan atau romo projo. Kita, suster dan tadi ada suster dan saya itu menghayati salah satu kaul namanya kaul kemiskinan. Apakah kaul kemiskinan ini juga ingin menegaskan bahwa mamon itu tidak penting? Nah, kita lihat kita mengenal kaul kemiskinan para biarawan biarawati. Sesungguhnya semua orang Kristen dipanggil untuk hidup sesuai dengan semangat kemiskinan. Nah, ternyata ini bukan hanya panggilan untuk para suster dan romo, tapi juga untuk kita semua yang dibaptis. Karena ada sabda bahagia di sana. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka adalah pemilik kerajaan Allah. Sabda bahagia adalah kepercayaan yang tulus akan kasih Bapa, sehingga sangat percaya pada penyelenggaraan atau administrasi Bapa dan semua berasal dari Bapa. Artinya gini loh, bukan kok kita tidak perlu uang atau kita tidak perlu harta duniawi. Tapi bagi kita yang mempunyai uang, sadarlah bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Maka dalam konteks seperti itu seharusnya kita merasa miskin. Itu yang pertama. Selanjutnya, sebagai manusia sering kita merasa cemas tentang bagaimana membuat kebutuhan kita terpenuhi. Sehingga sering menjadi putus asa karena apa yang kita harapkan tidak dikabulkan. Tetapi roh kemiskinan menuntun kita untuk mempercayai penyelenggaraan Allah Bapa. Serahkanlah segala khawatirmu kepada karena Dialah yang memelihara kamu. Sepertinya hiburan bagi orang-orang yang miskin. Tapi bukan maksudnya kita itu ngeyem-ngeyemi, apa itu bahasa Indonesianya ngeyem, membuat orang santai atau tidak mau berusaha keras gitu. Karena kalau kita mau melihat tentang dunia ini, ternyata ini bisa positif bisa negatif. Ternyata justru negara-negara yang kaya itu justru yang negara yang tidak religius gitu. Justru yang ya memang terus-menerus mencari uang dengan kekuatannya. Sementara negara-negara religius seperti misalnya negara-negara mayoritas Katolik itu malah miskin-miskin. Filipina atau Amerika Latin dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya semoga gereja itu bukan meninabobokan umatnya dengan kalimat-kalimat suci, ayat-ayat suci, lalu mereka tidak mau kerja keras. Semoga tidak seperti itu. Khotbah-khotbah Romo semoga mendarat di bumi, tidak membuat orang suci tanpa realistis gitu. Bahwa uang itu juga sangat penting. Maka perlu semakin Katolik, semakin beriman, semakin tekun mencari uang semestinya, menurut saya. Roh kemiskinan percaya bahwa kehidupan, kesehatan, bakat, kesuksesan, iman, semua berkat, segala sesuatu kebajikan berasal dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Untuk siapa yang menganggapmu begitu penting dan apa yang engkau miliki yang tidak engkau terima. Dan jika kamu menerimanya, mengapa kamu menyombongkan diri seolah-olah kamu tidak menerimanya? Ini hanya sekedar menegaskan bahwa
Ya tentu kita bekerja keras ya. Bekerja keras, tidak ada yang cuma-cuma ketika kita itu ingin mencapai kekayaan, kepintaran atau segala sesuatu. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, ya Tuhan memberikan dengan cuma-cuma gitu. Maka kalau Tuhan memberikan cuma-cuma, kita juga harus dengan murah hati kepada orang lain untuk berbagi. Itulah semangat kemiskinan. Jadi semangat kemiskinan itu bukan kok kita tidak perlu punya harta, tapi punya harta, tapi juga bagaimana harta ini tidak melekat atau tidak menguasai kita, atau tidak menjadi tuan atas diri kita. Itu semangat miskin. Semangat kemiskinan membantu membedakan antara kebutuhan yang hidup dan keinginan belaka. Di satu sisi, barang adalah kebutuhan yang membuat lebih mudah dan lebih bahagia, tetapi di sisi lain juga berbahaya. Dalam konteks hidup religius dengan kaul-kaulnya, khususnya kaul kemiskinan, gereja tidak anti. Nah ini inti saya menjawab antara Allah dan Mammon tadi. Gereja tidak anti terhadap kepemilikan, tetapi hanya menempatkan harta pada tempatnya. Bahwa pada akhirnya harta harus digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Bukan tujuannya sendiri. Dan apa tujuan kita? Tentu persatuan yang erat dengan Allah. Nah, saya mau mengambil kutipan bukan dari kitab suci, tapi dari seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi, orang terkenal dari India, yang saya yakin teman-teman kenal semuanya. Nah, dia mempunyai pendapat yang menurut saya menarik untuk menjawab juga tema kita di atas. Bumi ini atau planet bumi ini cukup untuk kekayaan bumi ini, cukup untuk kebutuhan 7 generasi. Namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Nah, ini menarik. Jadi intinya sebetulnya bukan soal kaya atau miskin. Tapi yang ingin saya ingatkan adalah soal bahaya menjadi orang yang serakah. Maka Allah dan Mammon dalam hal ini tidak ada salahnya dan jangan perlu dipertentangkan. Hanya ketika orang sudah mulai serakah dan keserakahan itu menjauhkan diri kita dengan Allah, maka memang kita harus memilih gitu. Nah, lalu sekarang saya memberikan tantangan dari Injil yang lain. Ini penutup dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 itu adalah perikop tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, ingat ya, itu kan salah satu yang sangat familiar. Nah, di situ saya ada beberapa, diingat aja orang Samaria yang baik hati, dia ketemu orang dalam perjalanan ke Yeriko, dia ketemu orang yang dirampok, yang terluka di jalan. Sebelumnya dia orang-orang ini sudah ketemu seorang imam, orang Yahudi, tapi tidak ditolong, dibiarin. Nah, ini orang Samaria, ini yang menolong. Nah, ingat ya itu. Nah, pertanyaan saya, tidak diragukan lagi, orang Samaria itu adalah sosok yang bisa menjadi model bagi kita. Bukan imam tadi, bukan orang yang membiarkan orang membutuhkan, orang yang celaka, orang yang terluka didiamkan. Tapi dalam hal apa selain, kan judulnya kan orang Samaria yang baik hati, tidak diragukan kebaikannya. Tapi ada hal lain yang bisa menjadi model bagi kita. Apa itu? Selain dia baik hati, murah hati, care, meskipun dia orang Samaria yang tidak dianggap sebagai bangsa pilihan Allah, tapi dia bisa menjadi model bagi kita, yaitu realitas bahwa dia punya uang. Maksud saya begini, bahwa ternyata punya uang itu ada manfaatnya. Coba bayangin kalau saya yang datang ke situ sebagai imam. Kalau imam dalam cerita itu mungkin dia
dia mungkin hari Sabat ya, sehingga dia takut untuk membantu karena terikat oleh aturan. Tapi seandainya saya di situ juga, saya apa yang bisa saya buat? Pasti saya menolong, tapi tidak akan bisa berbuat banyak karena saya tidak punya uang. Tapi orang Samaria ini punya uang, maka dia bisa berbuat lebih banyak. Maka saya hanya mengingatkan bahwa ternyata sini lihat, mengapa Allah dan Mamon perlu dipertentangkan? Sementara ketika kita punya Mamon, kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan kedua. Dapatkah orang Samaria yang murah hati atau yang baik hati itu menyelesaikan masalah dengan kebaikannya dalam bentuk perawatan dan pemberian uang? Of course not, Kita tidak bisa, orang Samaria itu tidak bisa menyelesaikan semua persoalan hanya dengan uang dan kebaikan. Ibaratnya itu, ini bantuan emergensi atau bantuan yang sifatnya sementara. Mirip seperti kegiatan kita memberi makan orang gitu, atau kita memberi uang. Baik, tidak ada salah, tidak ada salahnya, tapi tidak cukup. Kalau kita mau option for the poor, tidak cukup hanya memberi. Itu ibarat peribahasa kita, atau peribahasa atau kata-kata, lebih baik kita memberi pancing daripada ikan. Artinya, sebagai jangka panjang, karya sosial itu perlu memikirkan bentuk bantuan yang lain, bukan hanya yang emergensi. Itu. Tetapi tidak salah, berbuat baik itu tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan. Semampu kita. Contohnya, Mother Teresa. Mother Teresa itu luar biasa kegiatan terhadap orang miskin. Tapi apakah kemiskinan di India atau orang terlantar di India hilang? Enggak, malah semakin banyak. Tapi tidak ada salahnya kita terus berbuat baik, meskipun tidak akan menyelesaikan masalah. Gitu. Oke. Tapi dalam konteks orang Samaria dalam perikop ini, ada suatu peluang untuk berbuat yang lain. Ini pertanyaan ketiga. Apakah ada kesempatan untuk berbuat baik yang berbeda dari orang Samaria yang baik hati dalam konteks cerita ini? Kalau ada ibu siapa, dokter dari Palembang di sini, kok lupa, dokter gigi. Dokter dulu waktu kita tanya jawab dalam kegiatan kita ini, di akhir itu dia menyinggung tentang yang akan saya katakan ini. Jadi semoga nanti ingat. Jadi salah satu persoalan di dalam perikop itu adalah bukan hanya soal bahwa orang kelaparan atau orang terluka atau orang dirampok. Tapi ada faktor lain yang bisa menjadi sarana atau bisa menjadikan kesempatan orang bisa berbuat lebih baik supaya tidak terjadi perampokan lagi. Maksud saya adalah selain menolong orang yang menjadi victim, mungkin tidak kita berbuat atau melakukan sesuatu supaya faktor keamanan dalam perjalanan itu dijamin. Jalannya diperbaiki, jangan seperti jalan di Lampung misalnya. Lalu orang-orang, artinya dijamin jalan itu aman, tidak ada perampok lagi. Jadi selain menolong victim, bagaimana kita menjamin ini gitu. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Yang punya uang dan punya kuasa. Maka maksud saya, Injil ini kalau didengarkan oleh para pejabat atau orang-orang yang punya uang, saya harapkan mereka tidak hanya menjadi orang Samaria yang baik hati,
tapi bagaimana menjadi pemerintah yang kemudian menjamin bahwa perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu menjadi jalan yang mulus dan tidak ada lagi kejahatan di situ. Nah, ini pekerjaan orang yang punya uang dan punya otoritas. Jadi intinya apa? Intinya sekali lagi bahwa ternyata membangun kerajaan Allah itu akan sangat dibutuhkan orang-orang kaya juga dalam hal ini. Orang-orang yang punya kuasa. Kembali ke saya sebagai seorang misionaris pun tidak munafik bahwa kami, Romo membutuhkan uang. Kalau tidak, misinya nggak akan jalan. Misi kita itu pengeluaran kami untuk sewa rumah aja sebulan. Berapa juta kalau dirupiahkan? Mungkin 34 juta. Hanya baru sewa rumah yang kecil seperti ini. Jadi, tapi ini misi gereja membutuhkan uang. Tanpa uang ya kita tidak bisa. Nah, maka sekali lagi kita harus merengkuh, kita harus merawat, kita harus mencintai uang. Tapi bukan kok kemudian mengalahkan cinta kita kepada Tuhan. Maka kesimpulan saya, di sini kesimpulannya. Kita seharusnya tidak membaca apa yang dikatakan Yesus di awal tadi soal Allah dan Mamon sebagai alasan untuk menolak kekayaan, menolak mamon, uang, hal duniawi. Kasih karunia untuk menjadi kaya itu justru ditawarkan oleh Allah. Jadi ingat, menjadi kaya itu diharapkan oleh Allah. Tetapi menerima kasih karunia itu juga berarti memiliki tanggung jawab. Jangan sampai kekayaan itu membutakan kita terhadap penderitaan orang lain dan membutakan kita terhadap Allah. Pilihan kita masih antara Allah dan Mamon. Menurutku, kuncinya ada pada kata mengabdi kepada Tuhan. Kata mengabdi kepada Tuhan. Kalau pilihannya adalah apakah Allah dan Mamon penting? Penting, dua-duanya penting. Tapi ketika mengatakan mengabdi kepada Tuhan, artinya menempatkan dua pilihan itu menjadi tuannya. Iya. Ya, seperti sepenting apapun Mamon tidak akan pernah menjadi tuan bagi saya. Hanya sebagai saran. Sayalah bos atas uang itu. Jangan sampai uang menjadi bos atas diri saya. Dan hanya Tuhanlah yang pantas dipertuankan. Jadi ini jawaban saya. Sekali lagi, Allah dan Mamon itu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kita membutuhkan keduanya. Tapi ketika kalimatnya, siapa yang menjadi Tuhan yang harus saya abdi? Ya Tuhan. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Mungkin sudah melewati batasnya. Saya tunggu kalau ada pertanyaan, tanya jawab, atau sharing-sharing. Saya kembalikan ke pembawa acara. Tuhan memberkati.